Selamat pagi sahabat Bahari. Indonesia sebagai negara maritim dengan kekayaan sumber daya alam perairan memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Salah satu pendekatan yang dilakukan untuk mengelola perikanan yakni melalui Ecosystem Approach to Fisheries Management (EIFM) atau pendekatan ekosistem untuk pengelolaan perikanan yang merupakan cara pengelolaan perikanan dengan berdasarkan kepada ekosistem yang mempertimbangkan aspek sumber daya ikan, teknologi penangkapan, sosial ekonomi, masyarakat, serta kelembagaan. Seperti apa konsep EIFM? Mengapa EIFM dipilih? Apa saja prinsip dan indikator dari EIFM? Pada kesempatan ini, dosen Politeknik AUP sekaligus representatif Learning Center EIFM Politeknik AUP, Bapak Dr. Suharyanto, SPI MSI, akan membahasnya pada Vocational Sharing Lecture AUP Voice Jumat ini bersama saya, Reynaldi Indra. Saya akan langsung menyapa Bapak Suharyanto yang sudah tersambung bersama kita. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih sudah bergabung secara live stream bersama AUP Voice. Bapak bisa dijelaskan bagaimana penilaian indikator pengelolaan perikanan dengan berpendekatan kepada ekosistem tersebut. Kami persilahkan, Bapak. Terima kasih. Baiklah, Bapak Ibu sekalian serta saudara-saudara yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, perkenalkan saya, Suharyanto, dari Learning Center-nya FM di Politeknik Perikanan. Dan saya juga sebagai dosen di Politeknik Perikanan. Kesempatan ini saya akan memberikan sharing mengenai penilaian indikator pengelolaan perikanan berpendekatan ekosistem yang sebenarnya ini sudah diinisiasi untuk pengelolaan perikanan berpendekatan ekosistem itu pada tahun 2020. Penilaian ini penting karena yang pertama sebagai penilaian awal sumber daya pada lingkup tertentu, pada unit pengelolaan tertentu. Apakah itu area, apakah itu spesies, apakah itu gabungan. Kemudian yang berikut adalah sebagai salah satu perangkat monitor dan evaluasi. Kalau kita lihat pada siklus di pengelolaan perikanan berpendekatan ekosistem. Selanjutnya pada kegiatan ini tercakup 3 hal, yakni yang pertama adalah pengabar, kemudian yang kedua masuk kepada penilaian indikator berdasarkan domain daripada perikanan berpendekatan ekosistem. Kemudian yang ketiga adalah baiklah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita lihat pengertian daripada pengelolaan perikanan berpendekatan ekosistem. Ini merupakan konsep untuk mengembangkan antara tujuan sosial ekonomi dalam pengelolaan perikanan, namun dengan tetap mempertimbangkan pengetahuan, informasi, dan ketidakpastian tentang komponen baik biotik maupun abiotik, serta interaksi manusia dalam ekosistem perairan melalui pengelolaan perikanan yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan. Secara sederhana, pengelolaan perikanan berpendekatan ekosistem ini ditujukan untuk menyeimbangkan beberapa dimensi, yakni dimensi sumber daya perikanan dan ekosistem, dimensi pemanfaatan sumber daya perikanan untuk kepentingan sosial ekonomi masyarakat, serta dimensi kebijakan perikanan. Atau
untuk balancing ya ekosistem healthy, community welfare, dan good governance. Dan pengelolaan perikanan berpendekatan ekosistem ini merupakan hal yang tidak baru, ya, dalam artian berdasarkan pengelolaan yang sudah dilakukan dengan memperkuat kelembagaan, integrasi dengan manajemen dan pendekatan partisipatori, menggunakan pengetahuan tradisional dan alami yang sudah ada, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Lalu bagaimana pengelolaan perikanan pendekatan ekosistem ini diimplementasikan? Yang pertama adalah pendekatannya strategic planning, yakni kerangkaan pengelolaan perikanan dievaluasi terlebih dahulu, kemudian diidentifikasi untuk upaya perbaikan pengelolaan. Yang kedua adalah dengan indikator kunci, yakni pendekatan komprehensif yang dapat dimulai dari identifikasi indikator kunci. Ini salah satu yang nanti akan kita bahas lebih lanjut, bagaimana kita menilai indikator dari domain pada pengelolaan perikanan. Kemudian yang ketiga adalah pendekatannya mekanistik linear. Dalam artian ini sudah prosedural yang sudah diatur baku, yakni pengelingkupan, penentuan masalah strategis, identifikasi indikator, perencanaan perikanan, serta implementasi dan evaluasi. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang kami hormati, inilah langkah daripada pengelolaan perikanan berpendekatan ekosistem. PID, jadi ada plan, ada do, ada check dan input. Yang perlu dicermati di sini ada dua reality check, ya, pada plan dan pada do. Maksudnya yang pertama, reality check pada plan ini adalah bagaimana kesiapan daripada pengelolaannya dan pemangku kepentingannya. Itu harus teridentifikasi. Kemudian untuk reality check pada do itu adalah bagaimana kita melibatkan pemangku kepentingan untuk mengarah pada manajemen. Inilah siklus daripada pengelolaan perikanan dan peran penilaian indikator domain, yakni di tahap evaluating ataupun planning, ya. Kalau kita mengacu pada siklus, ada planning, ada adapting, ada implementing, ada evaluasi. Jadi penamaan mungkin secara substansi adalah sama seperti yang siklus sebelumnya. Sehingga pada tahapan ini sebagai tahapan evaluasi atau juga nanti tidak sebagai tahapan atau kontribusi pada informasi planning. Mengapa pengelolaan berpendekatan ekosistem ini menjadi penting? Ini adalah pertanyaan yang sering dilontarkan, sehingga perlu kita sampaikan di sini. Inilah ada konektivitas antara komponen ekosistem, beauty, kemudian terkait dengan kegiatan penangkapan, bagaimana kelembagaannya, bagaimana interaksi di antara mereka, sehingga pengelolaan perikanan berkelanjutan itu menjadi penting karena memang kenyataannya komponen ekosistem itu masih konektivitas seperti gambar ini.
Inilah implementasi dari perikanan berpendekatan ekosistem. Ada tingkat global, tingkat nasional. Di tingkat nasional tentunya tetap berbasis pada prinsip pengelolaan global dan ada tahapan di tingkat nasional yang kita kenal sebagai RPP, rencana pengelolaan perikanan, kemudian diimplementasi rencananya, kemudian kita mempunyai monitoring dan evaluasi. Disinilah peran yang menjadi publik dari kita pada kesempatan nanti akan berkontribusi pada monitoring dan evaluasi maupun di dalam rencana pengelolaan. Apa saja domain pengelolaan perikanan berpendekatan ekosistem? Berdasarkan SK Dirjen PP nomor 18/2014, kita mempunyai 6 domain, yakni sumber daya ikan, habitat dan ekosistem, teknik penangkapan ikan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Dan setiap domain ini mempunyai beberapa indikator. Tiga contoh di sini adalah domain habitat atau indikator. Jadi inilah nanti yang akan menjadi penilaian kita semua. Domain pada pengelolaan perikanan berpendekatan ekosistem saling berhubungan. Bagaimana gambar pada apa yang kami ini. Selanjutnya, pada penilaian indikator koneksitas ini nanti akan muncul sebagai nilai densitas. Jadi kalau semua indikator berhubungan sehingga nilainya adalah N-1. Semua total indikator dikurangi 1 karena dia tidak akan berhubungan dengan diri sendirinya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di setiap domain ada beberapa indikator. Dan apa sebenarnya indikator ini dalam konteks domain dalam perikanan indikator ekosistem? Indikator tersebut harus dapat menggambarkan daya dukung, kemudian relevan terhadap tujuan dari manajemen. Selanjutnya, pasti harus dimengerti oleh seluruh pemangku kepentingan dan dapat dipakai dalam kerangka monitoring dan evaluasi. Dalam kaitan ini, penilaian indikator komposit tekniknya adalah metode ini. Secara detail, Bapak Ibu saudara sekalian, pemahaman dan penilaian indikator kepada modul pengelolaan perikanan berpendekatan ekosistem yang diterbitkan oleh DPT dalam di pengelolaan perikanan. Bagaimana kita menilai indikator dan domain? Penilaian indikator dilakukan pada setiap domain dan di sana tergantung pada skornya. Skor ini adalah skala Likert 1 sampai dengan 3. Bagaimana kondisi kriteria 1, bagaimana kriteria 2, bagaimana kriteria 3 ada pada modul tersebut. Kemudian juga bobot. Total bobot pada setiap domain adalah 100. Sehingga setiap indikator mempunyai bobot sendiri. Tentunya sebagai indikator atau indikator yang paling besar. Kemudian juga tergantung pada densitas. Densitas ini adalah sebenarnya konektivitas daripada indikator tersebut. Kemudian nilai domain ini adalah total daripada nilai dari indikator yang ada pada
domain tersebut. Ini adalah gambaran indikator dan pemilihan. Sebagai contoh, ini adalah pada domain teknologi penangkapan ikan. Di sana akan tersebut indikatornya apa, kemudian juga ada penjelasannya dan definisinya. Kemudian bagaimana kita mengumpulkan data, kemudian kriteria sehingga kita mendapatkan outputnya sudah dipilih. Kemudian kalau densitas adalah sebenarnya adalah jumlah indikator totalnya, total indikator. Kalau kita melihat langkahnya, ini adalah algoritma daripada flood modeling yang tadi sudah saya berikan. Jadi untuk mendapatkan nilai agregat terhadap pengolahan perikanan ini ditulis dari nilai agregat domain yang tergabung pada indikator di domain tersebut. Langkah perhitungannya seperti pada tayangan ini. Jadi ini contohnya untuk domain habitat dan ekosistem. Jadi nilai agregat domain ya, kemudian dan nilai ini adalah ditulis daripada nilai indikator di masing-masing domain. Kemudian kita mempunyai nilai agregat daripada nilai terhadap perikanan berpendekatan ekosistem dari nilai dari agregat domain itu sendiri. Mungkin lebih jelas nanti akan terlihat pada yang dari nilai-nilai yang sudah diformulasikan tadi, ini sebenarnya ada Excel ya, dapat diperoleh contoh ini agregat indikator. Jadi di sini domain, di sini deskripsinya. Karena tadi dengan flood modeling, jadi ini ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah. Kemudian deskripsinya yang sedang, ada yang buruk, ada yang baik. Jadi ini contoh agregatnya. Jadi contoh di sini domain sosial yang baik, namun domain sumber daya airnya sedang, habitat sedang, dan penangkapan sedang, penangkapan sedang. Jadinya nilai dari modeling tadi jika ditransformasikan sebagaimana kuadran ini adalah terdapat dua fitur, yang fitur ekologi dan fitur sosial. Ya, fitur sosial pada simbol X, fitur ekologi pada Y. Dan setiap kuadran ini merupakan strategi. Jadi di sini apakah strateginya nanti adalah eksplorasi, apakah social development, apakah sustain, apakah kemudian kita masuk pada tindak lanjut. Ini adalah hasil daripada modelingnya. Ini mencakup jenis kegiatan, kemudian siapa penanggung jawabnya dan berapa targetnya. Jadi kalau yang kuning mau dihijaukan, yang dikuningkan, dan berikutnya adalah skenario perbaikan pengendalian. Sampai kapan ya kuning ini kemudian menjadi hijau? Ya? Dalam gambar ini adalah durasi 15 tahun misalnya. Sampai kapan merah ini kemudian kuning kemudian hijau? Inilah adalah skenario yang tentunya merupakan pemahaman dan berbagai kepentingan untuk skenario ini. Merah ini setiap domain terindikator. Sehingga pada akhirnya kita akan mempunyai
suatu plot ya pada kuadran yang tadi kita sebutkan terdahulu, di mana sebetulnya sinar kita, apakah tahun pertama masih di hijau, kemudian akan mengarah ke hijau, atau tahun pertama di merah, kemudian mengarah ke hijau, namun kembali ke hijau dan sebagainya. Jadi ini adalah perbaikan yang kita ambil dari COVID-19. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Semoga bermanfaat. Do it for better business management. Terima kasih. Baik Bapak, kami sudah mencatat beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan terkait paparan yang baru saja disampaikan. Pertanyaan pertama, bagaimana detail dari penilaian indikator pengelolaan berpendekatan ekosistem tersebut? Yang kedua, bagaimana cara mengakses modul yang Bapak sampaikan pada paparan sebelumnya? Kemudian, apa rekomendasi agar sistem pengelolaan ini menjadi panduan? Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mungkin tadi mengikuti dan menanyakan. Ada beberapa pertanyaan. Satu dua mungkin saya jawab sekaligus, kemudian yang ketiga sendiri. Detail daripada penilaian ini ada pada modul yang tadi disebutkan, dan kalau memang Bapak Ibu saudara sekalian mendapatkan, kami bisa share kopinya, bisa berkomunikasi dengan PPLP atau mungkin langsung ke email saya, yakni di suharyanto.dfu@gmail.com. Kemudian rekomendasi yang saya sampaikan di sini, karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama, di sekitar rumah kita, di sekitar kampus kita, di lingkungan kita. Alangkah baiknya kalau itu sudah mempunyai suatu penilaian serta terhadap sumber daya di sekitar Bapak Ibu sekalian. Jadi boleh pada skala kecil, boleh pada skala besar, itu tergantung pada nanti unit pengelolaan yang akan kita tentukan. Boleh menurut area, boleh menurut gabungan, juga tergantung pada situasi atau lingkungan pada Bapak Ibu sekalian. Jadi ini bisa luas untuk unit pengelolaannya dengan tetap mengacu pada modul atau mengacu pada penilaian indikator domain pengelolaan perikanan berpendekatan ekosistem yang sudah disebutkan. Baiklah, jadi sebenarnya ada template yang ini juga dipakai oleh beberapa mahasiswa dalam penelitiannya, baik itu di tingkat S1 maupun tingkat S2. Ini sudah ada template-nya. Nanti yang harus kita kumpulkan adalah tadi berdasarkan tabel domain dan indikator tadi. Jadi bagaimana kriteria atau dalam hal ini adalah skor. Kemudian bobotnya, ya. Skor yang harus kita kumpulkan berdasarkan kriteria yang ada di lapangan ataupun dari sumber yang terpercaya dan berarti adalah data studi. Bobotnya sudah ada di bawah, demikian juga untuk intensitasnya. Yang berkenan akan mengadakan penelitian ini boleh nanti berkomunikasi untuk saya share mengenai template tersebut. Jadi basisnya tetap pada modul yang sudah disebutkan, ini template yang bisa secara cepat mungkin setelah kita mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan berdasarkan domain menurut kita. Sahabat Bahari, jawaban Bapak Suharyanto tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Away Voice minggu ini.
Bapak Suharyanto, terima kasih kesediaannya telah bergabung dalam AUP Voice minggu ini. Saya Renaldi Indra mewakili rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sahabat Bahari. Saksikan terus AUP Voice dan salam AUP Wave.